Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia kelas 9F akan mulai wawancara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena bila tak kenal maka tak sayang, kalau sudah sayang boleh kenalan. Saya Salviana Puspaningrum sebagai sekretaris. Saya Sasabila Melinda Putri sebagai ketua kelompok. Saya Muldianto Pratama sebagai pewawancara 1. Saya Muhammad Jagi sebagai kameramen. Saya Putra Dwi-Andika sebagai wawancara 2. Baik, kami akan memulai wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar SPDME sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 49 Kota Bekasi, dan hari ini menjadi narasumber sebagai tugas wawancara dari kelas 9F. Baik, untuk pertanyaan pertama, kapan sekolah ini didirikan? Ya, SMP Negeri 49 Kota Bekasi pertama kali berdiri tahun 2016. Pada saat itu SMP 49 masih bergabung dengan SMP Negeri 27. Kemudian kenegriannya baru dimulai tahun 2019. Mengapa sekolah ini banyak diminati oleh masyarakat sekitar? Ya, sekolah diminati itu ada beberapa indikatornya. Yang pertama adalah kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, pengelolaan sekolah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah prestasi yang diraih oleh siswa-siswi di SMP Negeri 49. Yang pertama adalah kepercayaan masyarakat. Tentunya sekolah harus bisa memberikan ruang dan kenyamanan bagi siswa untuk belajar, kemudian untuk berprestasi, sehingga orang tua percaya untuk menyekolahkan anak-anaknya di 49. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan sekolah itu sendiri, di mana sekolah harus memperhatikan dari mulai akademisnya, non-akademisnya, atau sekarang kita kenal dengan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga adalah prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMP Negeri 49 Kota Bekasi. Sekarang sudah mulai terlihat baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Apa keunggulan sekolah negeri ini dibanding sekolah lain? Ya, yang pertama SMP 49 adalah sekolah adiwiyata tingkat Kota Bekasi, di mana sekolah adiwiyata ini adalah sekolah yang mempunyai ciri khas sebagai sekolah peduli terhadap lingkungan. Di tengah SMP 49 berada di dekat dengan TPST Bantar Gebang, tentunya ini adalah sebuah peluang untuk membuktikan bahwa SMP 49 mampu menghadirkan sekolah yang berwawasan lingkungan. Apa prestasi yang sudah diperoleh oleh siswa-siswi SMP 49? Ya, prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswi SMP 49 cukup banyak. Yang pertama dalam bidang akademis, tentunya siswa-siswa sudah mulai kita ikutkan dalam kegiatan ajang-ajang lomba baik OSN di tingkat Kota Bekasi maupun pada ajang lomba yang ada di sekolah-sekolah swasta atau instansi yang lain. Kemudian yang kedua, dalam bidang non-akademis kita terus meningkatkan prestasi siswa, misalnya dalam kegiatan O2SN, FES 3N, terakhir kemarin kita ikut sertakan anak-anak dalam kegiatan lomba Bulan Bahasa Ibu atau Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda, dan juga di Pentas PAI. Dan pada kegiatan itu anak-anak banyak memperoleh prestasi yang membanggakan. Boleh saya tahu siapa yang berperan dalam meningkatkan prestasi siswa di sekolah ini? Ya, prestasi itu bisa diraih karena kerjasama. Yang pertama, Bapak Ibu Dewan Guru yang membimbing siswa. Kemudian yang kedua juga ada support dari orang tua dan masyarakat. Apa aturan khusus yang ada di sekolah ini? Aturan khusus yang pertama, siswa wajib mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian yang kedua, siswa setiap hari melaksanakan kegiatan pembiasaan di awal jam pelajaran, kemudian mengikuti jam pelajaran sampai dengan pukul 14.00,
Dan seluruh siswa harus berpakaian rapi, berambut tidak panjang buat putra, dan putri juga berpakaian rapih, tidak menggunakan perhiasan atau make up yang berlebihan. Bagaimana cara sekolah ini mendisiplinkan siswanya? Ya, mendisiplinkan siswa itu ada peran guru di dalamnya, kemudian ada peran OSIS, dan ada peran-peran para tim penegak disiplin yang sudah dibuat oleh sekolah. Setiap pagi siswa disambut oleh Bapak Ibu guru dengan 5S sambil mendisiplinkan siswa bagi yang seragamnya tidak lengkap. Kemudian yang kedua dilanjut dengan tim OSIS yang memeriksa barang bawaan yang dibawa oleh siswa. Dan ketika ada barang-barang yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, maka OSIS berhak untuk menyita barang tersebut dan mengembalikan kepada siswa setelah ada pemberitahuan kepada siswa yang bersangkutan dan orang tuanya. Menurut pendapat Bapak, kapan sekolah ini harus lebih mengutamakan pembentukan karakter dibanding pencapaian akademik? Ya, dua-duanya adalah sesuatu yang sangat penting. Karakter itu sangat penting, pengetahuan secara akademis juga penting. Kalau tidak ada keduanya, akan percuma pembinaan di sekolah. Yang pertama, anak pintar kalau karakternya buruk tentunya tidak akan bermanfaat di masyarakat. Tapi ketika karakternya buruk, kemudian akhlaknya buruk, prestasinya juga jelek, tentunya ini sebuah indikator bahwa sekolah tidak berhasil untuk mendidik anak-anak. Makanya keduanya sangat penting, baik dalam bidang akademis maupun dalam bidang karakter. Di bidang mana sekolah harus lebih fokus pada peningkatan akademik, pembentukan karakter, atau keterampilan ke abad ke-21 agar siswa siap menghadapi masa depan? Ini adalah sesuatu yang penting. Pertanyaannya cukup bagus. Yang pertama, kita sekarang pemerintah melalui kurikulum nasional membekali siswa dengan 8 dimensi lulusan yang di dalamnya sudah terdapat kecakapan abad 21. Itu terus kita tingkatkan supaya siswa-siswi lulusan SMP 49 mampu memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu memiliki 8 profil lulusan yang baik sehingga bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Bagaimana cara Bapak memimpin sekolah ini? Memimpin sekolah yang pertama menjaga kepercayaan baik dari dewan guru maupun siswa dan masyarakat. Kemudian yang kedua melibatkan setiap kegiatan yang ada di sekolah, baik keterlibatan guru, keterlibatan murid, dan keterlibatan warga masyarakat. Dan pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab dari sekolah saja, kepala sekolah saja, tapi juga semua sivitas akademika yang ada di SMP Negeri 49 Kota Bekasi. Bagaimana cara sekolah berkolaborasi dengan guru, orang tua, pemerintah, atau pihak lain dan menjaga mutu pendidikan di sekolah ini? Iya, untuk menjaga mutu kita setiap kali ada pembinaan dari pengawas pembina SMP Negeri 49 Kota Bekasi melalui beberapa kegiatan, misalnya akreditasi, kemudian yang kedua penilaian kinerja kepala sekolah, kemudian untuk bagaimana berkolaborasi tentunya itu harus ditingkatkan terus dengan cara apa? Yang pertama, setiap ada kegiatan harus melibatkan baik itu guru, murid, dan juga warga sekolah. Nah, dengan keterlibatan ini akan memunculkan kesadaran dari setiap warga sekolah untuk bisa berkolaborasi dengan baik sehingga menciptakan sekolah yang bermutu, sekolah yang baik, sekolah yang diharapkan oleh masyarakat. Menurut pandangan Bapak, kapan penilaian bahwa fasilitas sekolah ini perlu segera ditingkatkan atau diperbarui? Ya, fasilitas sekolah ini, sarana sekolah ini tentunya menjadi satu hal yang fokus kita terus tingkatkan. Tidak ada waktu kapan kita dinilai atau melaksanakan perbaikan. Selama fasilitas itu perlu diperbaiki, kita berkolaborasi dengan masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintah, serta memanfaatkan dana yang disediakan oleh pemerintah
untuk memperbaiki semua fasilitas atau sarana prasarana penunjang kegiatan sekolah sehingga akan menghadirkan kenyamanan bagi seluruh murid. Sejauh ini apa langkah kontret atau ya yang dilakukan sekolah ini untuk menghadapi keterbatasan fasilitas antar sarana dan prasarana? Ya, bagaimana langkah konkret yang sudah kita laksanakan? Yang pertama, kita cek dulu semua fasilitas yang ada di sekolah, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Salah satu contohnya, kemarin kita sempat dapat pengaduan dari murid dan orang tua terkait fasilitas toilet. Dengan adanya pengaduan tersebut, kita bergerak cepat untuk bagaimana menghadirkan toilet yang bersih, toilet yang nyaman, sehingga siswa tidak ada lagi yang mengeluh kalau ingin buang air kecil harus menahan sampai ke rumah, karena ini juga berbahaya. Kemudian yang kedua, kita punya fasilitas lapangan, punya fasilitas lab IPA, lab komputer, perpustakaan. Ini terus kita tingkatkan kebermanfaatannya sehingga semuanya bisa dimanfaatkan oleh murid untuk proses pembelajaran. Apa strategi sekolah dalam peningkatan kerjasama antar sekolah, orang tua, dan masyarakat? Ya, tadi strateginya adalah melibatkan mereka dalam setiap kegiatan, dan di awal tahun biasanya sekolah akan mengadakan sosialisasi program sekolah kepada orang tua murid. Tujuannya adalah tadi meningkatkan kesadaran bahwa sekolah ini bukan hanya milik warga sekolah saja, tapi juga milik semua warga yang terlibat di sekolah ini, baik orang tua, masyarakat, maupun lingkungan. Bagaimana visi dan rencana jangka panjang sekolah ini dalam menghadapi perkembangan pendidikan di era digital? Iya, yang pertama di era digital tentunya anak-anak harus mampu memiliki kemampuan digital yang baik. Saat ini sekolah sedang melaksanakan pelatihan pembelajaran berbasis AI atau kecerdasan artifisial yang sudah melibatkan Bapak Ibu guru untuk dilatih. Insya Allah nanti kalau sudah dilatih, kita aktifkan lab komputer yang ada, kita aktifkan guru TIK yang ada, sehingga pembelajaran berbasis IT ini bisa semakin meningkat dan semakin dirasakan manfaatnya oleh anak-anak peserta didik semuanya. Sekolah harus menjadi fondasi yang baik bagi siswa untuk mempersiapkan masa depan. Terima kasih telah menonton video wawancara kami. Sampai jumpa. Dadah.